Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan alhamdulillah ya, sekarang saya bisa mengudara kembali setelah 2 hari kemarin pilek. Jadi memang cuacanya agak ini ya, nggak mendukung ya. Jadi kemarin waktu 2 hari kemarin ini aja masih pilek sebenarnya, cuman ya udah mendingan lah. Itu pilek berat itu, bangun tidur itu tenggorokan kayak garing ya, kayak gimana ya. Ya pokoknya sakit lah, kayak radang gitu. Tapi alhamdulillah semuanya udah selesai dan sekarang saya kembali untuk menghibur kalian semua. Oke, kisah kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin ya, yang Mas Bri ya. Jadi ini sebenarnya bukan bagian keduanya, lebih tepatnya kayak seriesnya ya. Jadi di yang kemarin yang cerita rumah sakit itu ada beberapa kejadian yang dirangkum jadi satu dalam cerita. Nah, ini sama, rumah sakitnya sama, narasumbernya juga sama, dan kejadiannya yang beda. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Rumah sakit yang terkenal di Bandung. Sebagian besar dari teman-teman pasti pernah lewat di depannya atau malah mampir. Suatu malam di awal tahun 2015, lift sedang rusak lagi. Dengan terpaksa turun ke lantai 1 lewat tangga darurat. Akan panjang tangga yang harus dilalui karena aku baru saja selesai dari ruang isolasi di lantai 7. Aneh, biasanya selalu ada Pak Satpam yang duduk di depan lift, tapi kali ini nggak ada. Mejanya kosong. Ah, mungkin sedang ke toilet, batinku. Dengan susah payah, aku membuka pintu yang menuju tangga karena tangan kanan dan tangan kiriku sudah penuh memegang berkas-berkas pasien. Lorong tangga kelihatan kosong. Lorong tangga yang memanjang ke bawah hingga ke lantai 1. Aku berdiri sesaat di depan pintu, melihat keadaan sekitar sebentar. Termasuk jarang aku melalui tangga ini, hanya sesekali saja. Itu pun lebih sering pada siang harinya. Kali ini, nyaris tengah malam, jam 11 lebih 45 menit. Pintu yang baru saja kubuka terdengar nyaring bunyinya ketika tertutup kembali dengan sendirinya. Suaranya menjadi terdengar jelas karena pantulan dinding lorong tangga. Pek. Akhirnya pintu tertutup kembali. Ada keraguan di dalam hati untuk menuruni tangga, membuatku masih saja berdiri di depan pintu. Tapi gak ada jalan lain, harus lewat tangga ini. Akhirnya aku mulai melangkahkan kaki. Satu anak tangga terlewati. Langkah-langkah selanjutnya mengikuti. Gak ada suara lain, hanya suara sepatuku saja yang terdengar menginjak anak tangga satu persatu. Tiba di lantai 6, sempat berpikir untuk keluar dari lorong tangga dan masuk saja ke lantai 6. Pasti di situ akan ada rekan perawat atau orang lainnya. Namun, aku memutuskan untuk terus turun, menuruni tangga yang bentuknya berputar membentuk segi 4. Di tengahnya ada ruang kosong yang memanjang dari lantai atas hingga ke lantai paling bawah.
Dari ruang kosong itu, aku dapat melihat situasi tangga yang berada di atas dan juga yang ada di bawah. Tek, 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 tek. Suara langkah kakiku terus menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Suasananya sangat sepi. Beberapa lampu di lorong tangga mati, jadi ada beberapa bagian yang gelap, hanya mengandalkan cahaya dari lampu yang masih menyala. Lantai 5. Niat untuk keluar dari lorong semakin kuat. Perasaanku mulai gak enak. Mulai muncul rasa was-was. Tapi tetap saja akhirnya aku memutuskan untuk terus menuruni anak tangga. Ketika sedang menuju lantai 4, suhu di dalam lorong yang tadinya hangat dan sedikit pengap. Dan karena nggak ada ventilasi, tiba-tiba berangsur berubah menjadi dingin. Seperti ada hembusan angin yang datang dari atas. Perasaanku semakin gak enak. Hembusan angin kurasakan sekali lagi. Hembusan angin yang aneh menurutku, karena di situ sama sekali nggak ada jendela atau lubang lainnya yang memungkinkan angin untuk masuk. Entah apa yang ada di dalam pikiran, tiba-tiba aku tertarik untuk melihat ke arah atas, melihat ke bagian tangga yang sudah terlewati. Aku berhenti melangkah. Lalu, aku mengarahkan pandanganku ke atas. Aku nggak melihat apa-apa. Kosong dan sepi. Gak ada orang sama sekali. Tapi aku malah mendengar sesuatu. Tek, tek, tek. Aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang bergerak pelan. Bergerak pelan menuruni anak tangga. Langkah kaki itu menuju ke tempatku berdiri. Dan itu bukanlah langkah kaki menurutku ya. Aku buru-buru kembali berjalan menuruni tangga, lebih cepat dari sebelumnya. Perasaan semakin gak enak. Siapa yang ada di tangga atas? Pertanyaan itu muncul di kepalaku. Ketika sudah sampai di lantai 4, brak. Tiba-tiba berkas yang ada di tangan jatuh berhamburan. Dengan perasaan yang semakin ketakutan, sambil jongkok aku kumpulkan dan aku bereskan berkas-berkas itu lagi. Ketika sedang berjongkok itulah ada sesuatu yang terjadi. Belakangan aku sadar kalau ada sesuatu yang sedang memperhatikanku. Aku nggak melihatnya secara langsung, tapi dari sudut mata aku melihat ada sosok yang sedang berdiri memperhatikan. Sosok itu berdiri di atas tangga yang menuju ke lantai 5. Tangga yang sudah aku lewati sebelumnya. Aku mencoba untuk tidak mengindahkannya. Aku nggak mau untuk melihatnya langsung. Aku berusaha keras untuk mengabaikan sosok itu. Sosok yang terus saja berdiri diam memperhatikanku. Ketika berkas sudah berada di tangan semua, aku langsung berlari ke arah pintu, berniat untuk keluar dari lorong tangga dan masuk ke lantai 4. Sial, ternyata pintu terkunci, gak bisa dibuka. Sambil menahan tangis, aku memaksa diri untuk membalikkan badan dan melangkah kembali menuruni tangga menuju lantai 3. Ketika membalikkan badan itulah akhirnya aku melihat semuanya. Mataku terpaku memandang sosok yang sedari tadi sudah berdiri memperhatikanku. Sesosok perempuan dengan rambut panjang berwarna kemerahan, mengenakan gaun hitam. Di kepalanya ada seperti topi kecil
yang biasa digunakan oleh suster-suster rumah sakit pada zaman dulu. Sosok perempuan yang terlihat seperti perempuan bule, berkulit sangat putih dan sedikit pucat. Oh, mungkin ini kayak hantu gotik gitu ya. Oke, lanjut. Dia tersenyum sementara aku tetap diam terpaku, terkesima melihatnya. Hingga tiba-tiba dia bergerak turun, berjalan menuju anak tangga satu persatu, mendekat ke tempatku berdiri. Dalam kekalutan yang luar biasa ini, pelan-pelan akhirnya aku dapat menggerakkan kakiku, melangkah pelan menuruni tangga menuju lantai 3. Sambil menangis kecil, aku terus melangkah ketika tangga berbelok. Dari sudut mata, aku dapat melihat kalau sosok perempuan bule itu sedang mengikutiku dari belakang. Jarak kami cukup dekat. Aku yang takut semakin mempercepat langkah. Ketika sudah di lantai 3, aku langsung berusaha untuk membuka pintunya. Syukurlah pintu nggak terkunci. Aku lari keluar lorong tangga dan masuk ke lantai 3. Di situ aku bertemu dengan beberapa rekan perawat. Rida, kamu kenapa?" tanya salah satu rekan. "Ngapain kamu lewat tangga malam-malam gini?" tanya yang lain. Akhirnya aku ceritakan semuanya kepada mereka. Setelah sudah tenang dan nafas mulai teratur, rekanku bilang kalau lift gak rusak. Sejak tadi lift baik-baik saja. Malahan salah satu rekanku baru saja menggunakannya dan gak ada masalah. Ternyata seperti itu. Suatu malam masih di awal 2015, lamunanku terhenti ketika bel berbunyi. Bel ruangan nomor 14. Isinya seorang ibu yang berumur sekitar 50 tahun. Aku bergerak menuju ruangan itu. "Sus, kok suster yang baru saja datang gak mengganti botol infus ya? Padahal sudah hampir habis." Begitu ucap si ibu ketika aku sudah berada dalam ruangan. Ya, aku langsung mikir, suster yang baru datang, suster yang mana? Pada malam itu, hanya aku sendirian yang bertugas di lantai itu, sementara dua rekan lainnya sedang beristirahat di ruang perawat. Jadi dapat dipastikan kalau nggak ada perawat lain yang berkeliling ruangan selain aku. Apalagi sejak tadi aku duduk di meja piket. Setiap ada yang keluar masuk kamar, aku pasti melihatnya. Saat itu nyaris jam 2 malam, aku sama sekali nggak melihat apa-apa. Sama sekali sepi. "Memangnya ada yang datang sebelum saya ya, Bu?" tanyaku penasaran. "Ada, Neng. 15 menit yang lalu kira-kira. Cantik, kayak bule. Rambutnya panjang. Dia bilang mau ganti infusan. Tapi akhirnya dia cuma ngecek suhu tubuh. Terus setelah itu keluar gak balik lagi." Ibu itu menjelaskan dengan panjang lebar. Aku hanya mendengarkan sambil terus tersenyum. Sebisa mungkin aku nggak menunjukkan wajah penasaran. "Oh iya, itu rekan perawat saya, Bu. Dia ternyata lupa membawa botol infus. Jadi ya saya yang menggantikan." Begitu aku bilang. Padahal nggak tahu siapa perempuan itu. Setelah selesai aku pamit keluar. "Nah, ini sudah selesai ya, Bu. Ibu istirahat tidur. Kalau ada apa-apa, belnya ditekan." Setelahnya aku keluar. Nah, ketika sudah berada di luar ruangan tetapi masih di depan pintu, aku melihat sesuatu. Dari sudut mata aku melihat ada sosok perempuan yang sedang berdiri menghadapku di ujung lorong, membelakangi dinding. Aku terdiam beberapa saat, belum berani untuk melihat langsung ke tempat kosong itu berdiri, yang berdiri di sisi sebelah kiri.
Walaupun pencahayaan agak temaram, tapi aku masih dapat menangkap dengan jelas penampakannya. Sosok itu menggunakan baju panjang berwarna hitam. Tubuhnya cukup tinggi untuk ukuran perempuan. Aku merinding melihatnya. Jantung seperti berhenti berdetak. Akhirnya aku langsung hadap kanan dan melangkah menjauh, gak berani untuk melihatnya secara langsung. Suara langkah kakiku adalah satu-satunya suara yang terdengar saat itu. Aku gemetar menahan tangis, takut kalau tiba-tiba sosok itu mengikutiku dari belakang. Ku percepat langkah menuju meja piket. Sesampainya di meja, aku langsung duduk di kursinya. Beberapa saat lamanya, aku menundukkan wajah, gak berani menatap ujung lorong tempat sosok itu berdiri. "Heh, kamu ngantuk dah? Kenapa? Kok nunduk terus?" Suara suster kepala mengagetanku. Aku benar-benar terkejut, tapi senang melihat kehadirannya yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku. Enggak bu, saya sedang Aku kebingungan menjawab pertanyaan apa. Ya udah, nggak apa-apa. Saya temenin deh kamu." Ibu Berta sepertinya mengerti akan kebingunganku. Sambil terus tersenyum, dia kemudian duduk di sebelahku. Sekilas aku melirik ke ujung lorong. Terlihat kosong. Sosok itu sudah nggak ada lagi. Ibu Berta adalah suster kepala. Orangnya sangat baik dan selalu memberi perhatian lebih kepada anak buahnya. Aku yang saat itu baru beberapa bulan bekerja sangat terbantu olehnya. Gak pernah sungkan dia menjelaskan dan mengajarkan hal baru yang belum sepenuhnya aku mengerti. Kesabarannya seperti gak ada batas, sangat pengertian dan keibuan. Pokoknya dia adalah sosok atasan yang nyaris sempurna. Ibu Berta sudah bekerja di rumah sakit ini hampir 30 tahun lamanya. Dan dia sudah mendekati masa pensiunnya. Makanya dengan masa kerja yang sudah sedemikian lama, beliau pasti sudah mengenal seluk-beluk kondisi di rumah sakit ini. Termasuk sisi lain yang ada di balik dinding rumah sakit ini. Sisi lain yang pernah terjadi, sisi lain yang menyimpan banyak misteri. Aku yakin Ibu Berta tahu semuanya. Itulah perkenalan awalku dengan sosok misterius itu. Sosok yang belakangan aku tahu kalau banyak yang menyebutnya sebagai suster Belanda. Sudah banyak orang yang pernah melihat penampakan suster ini, entah itu dari pasien ataupun orang-orang yang bekerja di rumah sakit ini. Nanti kapan-kapan akan aku ceritakan lagi kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Kejadian seram yang ada di rumah sakit ini, di balik dinding rumah sakit. Hai, balik lagi ke gue Bri. Selesai cerita malam ini. Sampai jumpa nanti ya. Semat bobo, selamat beristirahat. Salam Bri. Oke, itulah kisah sambungan dari yang kemarin ya, tentang rumah sakit. Jadi ada beberapa kejadian di rumah sakit itu yang sama Mbak Rida, rekannya Mas Pri ini, diceritakan dalam tulisan Mas Pri. Oke, mungkin itu saja kisah untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.